Saya yakin bahwa ada kepentingan di balik ini. Pertama, menjatuhkan harkat martabat beliau sebagai mantan presiden. Ya. Yang kedua, mungkin ya bisa saja, saya tidak mendahului, kemungkinan agenda politik ada di balik ini. Ini yang perlu diwaspadai oleh negara. Kalau tergiring dengan ini tadi, bisa nanti terjadi instabilitas. Jangan bilang atas nama rakyat yang mana? Iya, rakyat yang mana gitu ya. Ini ya. Karena banyak banget si Tompel juga bilang, Roy Suryo bilang bahwa ini atas nama rakyat, Dr. Tifwa kita melindungi rakyat. Ternyata ujung-ujungnya ada bohir. Ada pesanan, saya setuju nih dengan Bapak ini, artis ini ya, senior ya. Ada agenda besar politik negara, waspada, warning. Intelijen gerak cepat ini seharusnya ya kan. Kita lanjut lagi teman-teman. Ingat, NKRI, jangan pecah belah. Ingat NKRI jangan pecah belah. Gitu. Ini yang kita terus suarakan ya kan. Siapapun yang memecah belah NKRI Ya. patut untuk dimusnahkan dari Republik Indonesia ini. Perasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik. Nah, Pak Jokowi sendiri aja sudah mengatakan mungkin ada agenda besar gitu ya yang dilakukan mereka-mereka ini. Di balik isu-isu ini ijazah palsu. Nah, di balik ijazah palsu ini gitu ya, isu-isu ijazah palsu ini ada something, ada sesuatu teman-teman ya. Saya juga pengen tahu gitu, kayak Marcella Santoso kemarin kan akhirnya kan dicari tahu ternyata ada bohir-bohir ya, pensokong gitu ya, dana-dananya. Kayak kemarin juga Indonesia Gelap, ujung-ujungnya ada juga bohir-bohirnya ya kan. Nah ini masalah ijazah palsu mungkin ya, saya yakin teman-teman ada ini bohir-bohirnya. Seperti Bang Sivelter bilang kan sendiri, di baliknya ini ada nih gitu. Ya, ada sesuatu gitu, dan mereka mungkin ada kontraknya ya. Mungkin ya kan. Isu pemakzulan. Ya. Nah, isu pemakzulan Gibran juga ini pasti ada, teman-teman. Ini ada bosnya gitu ya. Ada orang yang pengen bikin kacau, adu domba rakyat Indonesia, ataupun pengen Indonesia ini pecah belah gitu ya. Kayak kemarin hashtag kabur aja dulu ya kan. Setelah pergi ke sana dijual orang-orang Indonesia ya kan, habis itu disakiti dan sebagainya, minta tolong minta pulang lagi, itu kan anggaran lagi gitu. Saya nggak setuju juga itu soal kabur aja dulu gitu. Kalau memang ada keluarga di sana oke lah. Terus yang kedua, kalau memang lu punya pengetahuan yang luas, oke lah, nggak apa-apa, kabur aja dulu. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang, bisa bahasa. Ini nggak punya kemampuan apa-apa ke Kamboja sono. Ya kan, nekat sih nekat, tapi jangan nekat di negara orang. Bahaya gitu. Kemarin di kongresnya PSI di-mention juga sama Pak Prabowo sendiri gitu, kabur aja dulu. Ya itu kasihan teman-teman, kita yang diadu domba akhirnya apa, kayak kemarin pemulangan dari Kamboja orang-orang Indonesia itu berapa pesawat teman-teman, 570-an orang dikirim balik ke Indonesia gitu loh. Ini kan udah ngabisin anggaran negara ya. Kalau enggak di sana dijual lah di ini, tapi awalnya ya dimanis-manisin, kerja di sana gaji 30 juta gitu kan. Gaji 60 juta, udah nih tinggalin aja Indonesia, susah lowongan pekerjaan dan sebagainya gitu kan. Ya itu ujung-ujungnya teriak-teriak udah 3 bulan 4 bulan kabur ya kan. Tahu-tahu di sana nggak digaji.
paspornya ditahan, ya kan? Ini teman-teman, jadi kita harus paham betul gitu. Kalau mau kabur aja dulu mengikuti tren yang saat itu gitu ya. Ya punya pengetahuan paling tidak. Paling enggak bahasa Inggris gitu, paham gitu ya kan. Jangan, oh ya udah ya gue punya duit 3 juta pinjam dulu berangkat dulu deh gitu. Nekat, ya begitu, ginjal hilang. Kayak kemarin juga ada teman juga, dia udah sampai di imigrasi, di KBRI ya, di sekelilingan ngekos di sana ya kan. Ternyata teman-teman di Kamboja sana deket kantor deket kantornya imigrasi itu ya apa ya, lupa lagi. Di situ ibu-ibu kosnya atau bapak kosnya itu nungguin sampai kalian ngekos orang Indonesia itu 5 sampai 10 orang teman-teman. Habis itu dijual lagi. Di telepon tuh yang punya ini agen. Ini ada orang Indonesia nih 5 orang ngekos di tempat gua gitu. Buru ambil karena dia dibayar juga dapat tip. Ada yang ketangkep 2 orang gitu, kabur gitu. Jam 2 malam gitu disegap sama agen. Ya kan? Karena ketika nyampe di bandara ataupun di Kamboja ya, mereka ini langsung diambil paspornya gitu. Jadi KBRI, kantor KBRI itu kan nggak bisa seenaknya untuk mulangin warga negara Indonesia, no enggak. Gitu, harus mengikuti kebijakan dari negara tersebut gitu. Nggak ujuk-ujuk langsung, oh Pak saya hilang paspor saya ditahan saat saya kerja di sana-sana gini-gini. Ya tunggu dulu, diajukan dulu ke imigrasi ataupun KBRI-nya Kamboja gitu loh. Ya, harus paham betul nih teman-teman. Jangan mau digoreng dengan isu-isu seperti ini. Ujung-ujungnya yaitu kehilangan lah apa dan sebagainya. Ya, kita lanjut teman-teman. Kok jadi bahas Kamboja sih? Oke. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik. Biasanya ya feeling dari Pak Jokowi ini ya, perasaan dia ini berarti benar kadang ya teman-teman ya. Jadi ya emang benar kayaknya. Wajar dan manusiawi. Sekuat-kuatnya Pak Jokowi, dia masih punya iman, masih punya nurani. Dengan apa yang bergulir tidak sesuai dengan fakta alam pikirannya. Wajar kalau dia sakit hati kepikiran. Dan kalau dikatakan oleh beliau kan sudah memimpin negara ya. Pasti tahulah ini bau politiknya kental atau tidak, dia pasti lebih tahulah ya. Kemudian dia akan membuktikan pengadilan suatu langkah yang bijak ya, supaya ini tidak bergulir terus. Dan menurut saya kalau ada agenda politik, ini warning kepada negara. Seorang mantan presiden sudah menyampaikan itu warning. Bila penting intelijen turun untuk mencermati ini, untuk melihat ini, untuk memverifikasi ini. Jangan lagi buat carut-marut di negara kita. Jangan buat instabilitas di negara kita. Segera saja bergulir untuk membuktikan kehadapan hukum, kehadapan umum, kehadapan negara, bahwa persoalan ini jangan ditarik-tarik ke hal yang tidak penting, justru merusak tatanan negara Republik Indonesia. Gitu kira-kira. Asik, keren banget ya kan. Kita tepuk tangan dulu ya. Ini yang namanya NKRI ini gitu, jelas gitu teman-teman ya. Nah ini ada video lagi teman-teman, kita dengerin dulu ya. Dari Prof. Kunjoro ya. Tidak ada perbedaan pendapat katanya. Dewan Guru Besar UGM sendiri pernah tidak ada perbincangan atau rapat tentang ijazah Jokowi ini? Kami tidak pernah, karena tahun 2024 saya sudah tidak menjadi ketua Dewan Guru Besar, tetapi saya juga pernah membicarakan dengan beberapa teman, dan beberapa teman dalam pertemuan-pertemuan itu mengatakan bahwa ijazahnya sah, asli, ada. Tidak ada. Tuh, ijazahnya sah, asli, dan ada teman-teman ya. Nah ini congornya ini ya, pengadu domba nih ya. Tidak ada terbelahnya pendapat. Ada Tidak ada, kalau di Dewan Guru Besar tidak ada.
Itu artinya Profesor Sofyan Effendi merupakan minoritas dong. Kalau begitu Pak Sofyan Effendi tidak masuk di situ. Di organisasi Dewan Guru Besar itu adalah suatu lembaga isinya perwakilan guru besar, dan Pak Sofyan sudah pensiun untuk ketika saya menjabat sebagai itu. Nah, tetapi sekarang yang melihat, kalau saya bilang dengan Pak Sofyan Effendi itu dapat data dari mana? Nah, Gitu. dapat data dari mana? Jangan ngadi-ngadi Anda ya. Ini kadang ya begitu teman-teman, datanya ini apa ya? Cuman screenshot doang ya. Cuman bisikan-bisikan yang nggak jelas gitu ya. Udah kayak paling benar gitu ya. Apalagi Rosurio gitu ya. Dan kawan-kawan itu ya. Aduh. Kita lanjut teman-teman. Saya melihat bahwa Pak Sofyan Effendi itu adalah seorang deterministik. Ya, beliau itu adalah pendamping yang kuat. Dulu beliau itu punya pendamping yang sangat kuat, yaitu Profesor Warsito Utomo, ada almarhum, dan juga almarhum Profesor Agus Dwianto. Ya. Tetapi ketika kemudian beliau sekarang sudah tidak punya pendamping karena beliau sudah meninggal, seakan-akan semuanya lepas. Semuanya lepas itu maksudnya bagaimana Pak Kun? Ya, tidak ada yang mengandalkan, tidak mengontrol, membantu Pak tempat diskusi dengan beliau. Yang terakhir, Apa yang ingin Pak Kun katakan ketika Profesor Sofyan Effendi sempat mengatakan bahwa ya beliau meragukan lah kesarjanaannya seorang Jokowi? nah sekarang datanya dari mana beliau? Tuh dibalikin lo. Saya tanya dari mana beliau ya kan? Kacau lo ya kan? Aduh. Beliau selesai rektor, apakah dia melihat data tentang Jokowi pada waktu beliau menjadi rektor? Iya benar, nggak mungkin dia cuma nanya ya tanda tangan aja di depan kursi mejanya dia gitu. Nggak mungkin dicek satu-satu semua iniannya, nggak mungkin. Saya nggak percaya teman-teman ya. Pada waktu itu Jokowi belum siapa-siapa ya kan? Pada waktu itu Jokowi belum siapa-siapa, dia belum tahu. Nah, dia belum tahu pada saat itu kan Jokowi belum jadi apa-apa gitu, belum jadi presiden ataupun wali kota gitu kan. Kalau mungkin dia udah jadi anaknya dari wali kota aja pasti dilihat gitu. Ataupun anaknya presiden pasti dilihat, wah ini hati-hati nih sama ini nih gitu kan. Harus saya lihat nih nilainya gimana nih gitu kan. Saya nggak yakin Pak Sofyan Effendi itu melihat. Nggak ya. Tapi maaf nih Pak Kun, kita bicara tentang Sofyan Effendi sebagai seorang guru besar loh. Tapi dari Tidak mana masuk akal datanya juga kalau kita beliau? berasumsi beliau impulsif dalam mengeluarkan pernyataan. Makanya saya bertanya, dari mana beliau mendapatkan datanya? Itu dia juga belum mengatakan dari itu. Saya menduga bahwa beliau itu mendengar kabar dari sumber-sumber seperti teori psikologi. Dia mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi yang pertama yang salah, yang kemudian menjadi pendapatnya dan nilainya yang ada pada dirinya. Nah ini yang penting teman-teman ya. Terkadang ya bisikan-bisikan itulah ya. Contoh seperti yang dibisik-bisiki Hasto ke Ibu Mega ya. Bisikan pertama ini yang berbahaya teman-teman. Kalau bisikan pertama ini nggak diverifikasi, dapat info dari bisikan kedua gitu, tetap kalah bisikan kedua. Pasti bisikan pertama yang ngeluntur gitu ya. Jadinya ya berantakan kayak gitu. Mungkin asistennya si ini nih ya, rektornya ini gitu ya. Kita lanjut. Ya kalau dari sumber yang saya lihat ini ada kaitannya dengan Gus Nur, kasusnya Gus Nur yang ada di sana. Maka sekarang siapa pembisiknya yang ada di situ? Dan saya justru ini teman-teman dari UGM itu banyak yang menyayangkan Mas. Ini saya berkata jujur bahwa ketika Pak Sofyan Effendi menarik pernyataannya, itu banyak teman kami itu mengatakan alhamdulillah. Tapi ketika kemudian tuh alhamdulillah gitu. Itu teman-teman dari UGM loh mengakui bahwa ini, dan saya juga seharusnya ya ketua BEM-nya seharusnya harus dong bersuara. Mana nih ketua BEM pada saat itu? Bersuara dong, ya kan? Ya. Biar tahu gitu, seharusnya cari muka juga dong di sini ya kan? Bersuara ya gitu. Apa pendukung anak abah ini ketua BEM-nya?
Jadi nggak mendukung Pak Jokowi gitu ya. Yang dia mengatakan seperti itu, banyak orang waduh kasihan Pak Sofyan Effendi, dia neng-neng, kasihan Pak Sofyan begitu kan. Satu kelompok mengatakan bahwa kami itu membela kebenaran Pak Sofyan Effendi. Dari kelompok yang lain juga Pak Sofyan itu harus kita bela, gitu loh. Kan mereka kasihan dengan Pak Sofyan. Pak Kun ingin mengatakan bahwa Profesor Sofyan Effendi sudah menerima informasi yang salah dari orang-orang yang tidak terpercaya. Betul. Betul katanya. Aduh, hancur. Itulah teman-teman ya. Video kali ini teman-teman. Gimana menurut kalian ya? Komen di kolom komentar ya. Pandangan kalian seperti apa? Tuliskan di kolom komentar. Pesan saya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah. Jangan mau diadu domba. Karena NKRI harga mati. Bye-bye. Dari suara rakyat kecil kami datang, bukan cuma duduk manis lalu diam. Siap media, tajam dan terbuka, bawa kabar jujur tanpa drama. Tanah air ini milik bersama, bukan buat adu domba dan sengketa. Kami lawan fitnah, hoax, isu tak bermoral, sikap bohir yang cuma mau bikin sial. Suara Jokowi, semangat Prabowo Gibran, dukungan kami untuk Prabowo jalan. Bangun negeri tanpa tipu daya, bersatu kuat itulah senjata. Silat media ayo bersuara, biar terang fakta menyala. Jangan mau dipecah belah, kita lawan, kita bela bangsa. Subscribe sekarang ayo bersama, suarakan kebenaran yang nyata. Silat media bukan sekadar berita, tapi suara nurani Indonesia. NKRI harga mati. Bohir pemecah bangsa minggir sana, kami bukan boneka, kami warga merdeka. Setiap video kami ajakkan cinta, untuk Indonesia damai selamanya. Silat media ayo bersuara, biar terang